Selanjutnya, ya ikhwan rahimakumullah ta'ala, penyimpangan yang berikutnya yang fenomenal adalah munculnya pelecehan penghinaan terhadap Islam. Coba bayangkan, orang baik katanya dituduh teroris. Ya. Coba, teroris itu adalah anak-anak yang good looking. Kemudian suka menghafal Al-Quran dan pintar bahasa Arab. Subhanallah. Ini jelas pelecehan dan tidak ada unsur sedikit pun dia ingin minta maaf, merasa bersalah. Bahkan mimiknya, mukanya tidak ada satu ungkapan bahwa itu adalah perkara berat. Bahkan seperti lalat lewat. Ya. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan bahwa sekali-kali juga seimbang gitu loh ya. Orang yang pinter bahasa Inggris itu teroris. Orang yang pinter bahasa Mandarin itu teroris. Ya. PKI itu teroris gitu loh. Ya. Kenapa sekarang good looking, yang hafal Al-Quran dan Sunnah teroris? Ya. Yang sekarang ini mereka-mereka yang belajar di pesantren teroris. Yang nusuk ustadz orang gendeng. Nah ini kan dibalik-balik ya. Jadi suatu kenyataan fenomena di mana orang ini sekarang dengan mudah menghina agama Allah. Dengan mudah dia itu melecehkan dinul Islam. Simbol-simbol Islam. Padahal gini Pak, ada satu kaidah yang kecil aja. Tidak ada sisa kecintaan kepada orang kalau orang itu meremehkan, ya enggak? Gini aja deh Pak, mungkin enggak ada orang yang menghina-hina orang itu, orang lain, ada sisa-sisa kecintaan kepada orang itu. Ini logika dulu kita bangun. Enggak mungkin. Makanya sang penyair mengatakan, ta'sil ilaha wa anta tasum hubbahu. Ku bermaksiat kepada Allah, mengklaim cinta kepadanya. Enggak mungkin. Tidak akan mungkin sisa cinta di depan orang yang sekarang ini menghina seseorang, melecehkan seseorang. Begitu juga suatu hal yang mudah kita analisa, tidak akan mungkin tersisa kecintaan orang terhadap Islam selagi orang itu masih menghina, melecehkan Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu termasuk bagian daripada keimanan. Berarti ketakwaan. Berarti orang kalau sudah tidak mengagungkan simbol-simbol Islam, apa? Mafhumul mukhalafah. Tidak ada ketakwaan. Minimal takwanya tidak sah atau tidak sempurna keimanannya. Makanya Allah memberikan satu ungkapan, ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Aduhai kerugian pada seorang hamba, tidaklah ada utusan yang membawa kebaikan, Rasul membawa syiar-syiar kebaikan, melainkan mereka selalu melecehkan, menghina-hina, merendahkan. Padahal di dalam surat At-Taubah ayat 65-66, Qul abillahi wa ayati wa rusuli kuntum tastahzi'un. Katakan Muhammad, apakah kamu dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya menghina? La ta'tadiru, kalian jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, telah kufur setelah iman kalian. Dan ini simpel sebetulnya, sederhana. Asbabul wurud nuzul ayat ini, ada seorang yang ketika itu ikut perang dari kalangan munafikun ke Tabuk. Karena perjalanan jauh dia mencoba untuk nyeletuk dalam perjalanan itu, saya tidak mendapati orang yang paling pendusta mulutnya, paling rakus makannya, paling pengecut ketemu musuhnya, kecuali sahabat-sahabat Rasulullah. Dilaporkanlah sebelum orang itu sampai ke Rasulullah sudah dibacakan ayat ini, Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum la ta'tadiru, jangan kamu minta maaf, sudah enggak ada maaf bagimu, qad kafartum ba'da imanikum. Makanya di sini ada satu statement yang cukup bagus dari seorang ulama. Pertama, Abu Bakar Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi ya. La yakhlu ayyakuna ma qalahu min dhalika jiddan aw hazla.
apa yang diungkapkan orang dalam rangka menghina dan juga melecehkan syiar Islam, Allah, ayat dan Rasulnya itu jiddan serius atau hazlan hanya ya intermezzo, wa kaifama kufrun, apapun yang dilakukan maka kufur. Fa innal hazla fil kufri kufrun, karena orang yang intermezzo dalam kekufuran adalah kufur. La khilafa fihi bainal ummah, tidak ada khilaf antara ummah. Fa inna tahqiqa, di dalam masalah ini akhul haq wal akhul ilmi wal haq, wal hazl akhul batil wal jahl. Intinya kebenaran adalah saudara ilmu dan kebenaran, dan keraguan kurau adalah saudara kebatilan dan kebodohan. Intinya orang yang intermezzo itu dekat dengan kebatilan dan kebodohan. Orang yang serius itu dengan ilmu dan kebenaran. Dalam ayat, di dalam pernyataan lain Ibnu Qudamah mengatakan man sabballaha ta'ala kafar. Barang siapa yang menghujat, ya, menghina, mencerca Allah, kafara maka kufur. Saun kana mazihan au cidda, saun baik itu dia kurau atau serius. Wa kadzalika man istahza billah wa ayatihi wa rusulihi wa kutubi, begitu juga orang yang melecehkan Allahnya, ayatnya, Rasulnya dan kitabnya. Ini pernyataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Adapun Imam An-Nawawi mengatakan al-af'alul mujibah lil kufri hiya allati tasturu an amdin aw istazan bid-din sarihun. Perbuatan yang menyebabkan orang itu kufur adalah perbuatan yang muncul dari sengaja atau gurau dengan agama yang jelas. Maksudnya ajaran agama yang jelas. Wallahu a'lam bishawab.